Pika-Piko sudah siap belum memuji Tuhan? Ya, karena Pika-Piko sudah siap dan Cici yakin adik-adik di rumah semuanya juga siap. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Nah, kita mau menaikkan Mars Sekolah Minggu. Pakai gerakan dengan penuh sukacita. Kami anak sekolah minggu GSDA, selalu gembira dan tertawa. Kami anak sekolah minggu GSDA, selalu memuji Tuhan. Aku gembira, aku tertawa, hahaha. Aku selalu memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua puji Tuhan, puji namanya Yesus. Sekali lagi dengan penuh sukacita. Kami anak sekolah minggu GSDA, selalu gembira dan tertawa. Kami anak sekolah minggu GSDA, selalu memuji Tuhan. Semuanya bergembira. Aku tertawa, hahaha. Aku selalu memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua puji Tuhan. Puji siapa? Puji siapa? Puji namanya Yesus. Sekali lagi. Puji namanya Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yeay. Adik-adik, kita mau lebih semangat memuji Tuhan karena Dialah Tuhan yang hebat. Dia bisa mengalahkan maut. Tuhan bisa menyembuhkan yang buta, yang lumpuh, semuanya bisa bersukacita dan sembuh memuji Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini. Hompila hompimpa. Hompila hompimpa. Yesus jagoanku. Hompila, hompila hompimpa. Yesus pujaanku. Wow wow wow. Hompila hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, dialah Tuhan. Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh oh oh. Hompila hompimpa. Yesus jagoanku. Hompila, hompila hompimpa. Yesus pujaanku. Wow wow wow. Hompila hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, dialah Tuhan. Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh oh oh. Hompila hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, dialah Tuhan. Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, dialah Tuhan. Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, dialah Tuhan. Dia jagoan hidupku. Yeay. Adik-adik penuh dengan sukacita. Haleluya. Nah, saatnya kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau katakan bahwa Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku.
menjauhkan kami daripada kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Kami bersyukur tetap bisa beribadah kepada Tuhan, dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati guru kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan Yesus yang menolong kami setiap anak-anak sekolah minggu untuk mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk ditabur benih yang baik yaitu firman-Mu. Kami siap bertumbuh ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, tadi adik-adik semua udah semangat banget ya untuk memuji Tuhan. Sekarang kita juga masih mau semangat ya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Cici mau cerita tentang pencobaan di padang gurun. Jadi di padang gurun itu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Cerita ini diambil dari kitab Matius 4 ayat 1 sampai 11. Adik-adik, mari sama-sama kita simak video singkatnya dulu ya supaya kita tahu ceritanya seperti apa. Yuk adik-adik kita simak videonya sama-sama. Tuhan Yesus berpuasa. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tuhan Yesus berpuasa tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam. Akhirnya Tuhan Yesus merasa lapar. Datanglah iblis dan meminta agar Tuhan Yesus mau merubah batu menjadi roti. Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja tetapi juga firman Allah. Kemudian iblis membawa Tuhan Yesus ke atas bait suci. Iblis meminta agar Tuhan Yesus mau jatuh ke bawah, karena nanti akan ditolong para malaikat di bawah. Tuhan Yesus berkata bahwa di kitab suci tertulis, "Jangan mencobai Tuhan." Iblis membawa Tuhan Yesus ke gunung tinggi, lalu menunjukkan kemegahan kerajaan dunia. Iblis akan memberikan kerajaan dunia, tetapi dengan satu syarat, yaitu Iblis meminta agar Tuhan Yesus mau menyembah iblis. Tuhan Yesus berkata bahwa menurut kitab suci, iblis harus menyembah Tuhan. Akhirnya iblis kalah dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu malaikat-malaikat datang untuk melayani Tuhan Yesus. Ayat hafalan. Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Nah, gimana adik-adik? Adik-adik udah simak ceritanya ya tadi. Jadi, dari cerita tadi, Tuhan Yesus 3 kali dicobai oleh iblis. Yang pertama itu, iblis menyuruh Tuhan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Lalu pencobaan yang kedua adalah, iblis mengajak Tuhan Yesus ke atas bangunan bait suci, lalu menyuruh Yesus untuk menjatuhkan dirinya ke bawah. Lalu pencobaan yang ketiga itu adalah iblis menyuruh Tuhan Yesus untuk sujud menyembah iblis. Nah adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar tentang teladan Tuhan Yesus nih, yang bisa kita contoh bagaimana sih caranya kita menahan godaan-godaan dari si iblis ini.
Seperti misalnya kita ambil contoh yang pertama ya adik-adik, saat iblis mencobai Tuhan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Sebagai manusia kita mempunyai rasa lapar ya adik-adik, dan bisa saja kita tergoda. Misalnya pas kita belum makan siang ya adik-adik, kita merasa lapar, kita ngelihat gambar burger, pizza aja kita bisa tergoda ya adik-adik. Begitupun juga dengan Tuhan Yesus. Bisa saja Tuhan Yesus tergoda ya adik-adik dengan godaan si iblis ini. Apalagi pas Tuhan Yesus habis puasa terus digoda dengan roti. Pas iblis bilang, jika engkau anak Allah, ubahlah batu itu menjadi roti. Tetapi apakah Tuhan Yesus itu tergoda adik-adik dengan godaan si iblis ini? Tentu saja tidak ya adik-adik. Malah Tuhan Yesus itu berkata bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi maksud dari perkataan Tuhan itu adalah bahwa manusia itu tidak cukup dengan makanan aja nih untuk menguatkan tubuh kita, tetapi manusia itu juga butuh firman Tuhan di dalam kehidupannya. Lalu kita mau melihat pada pencobaan yang kedua ya adik-adik, saat iblis membawa Tuhan Yesus ke atas bangunan bait suci dan menyuruh Tuhan Yesus untuk menjatuhkan dirinya ke bawah. Melalui pencobaan ini sebenarnya tuh iblis tuh mau menguji apakah sebagai manusia itu percaya akan keberadaan Allah dan kuasa Allah, atau masih saja meragukan keberadaan Allah adik-adik. Lalu kita mau melihat pada pencobaan yang ketiga ya adik-adik. Pencobaan yang ketiga itu adalah saat iblis menyuruh Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus itu sujud menyembah iblis. Nah, iblis menunjukkan kepada Tuhan segala kerajaan yang ada di dunia ini dan segala kemegahan yang ada di dunia ini. Dan iblis berkata kepada Tuhan Yesus, akan kuberikan segalanya ini kepadamu jika engkau mau sujud menyembahku. Lalu, apakah Tuhan Yesus masih tergoda adik-adik dengan pencobaan yang ketiga ini adik-adik? Tentu saja enggak ya adik-adik. Tuhan Yesus sama sekali tidak tergoda dengan semua hal yang ditawarkan oleh si iblis itu. Malah Tuhan berkata kepada iblis, enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, maksud dari perkataan Tuhan yang tadi itu bahwa sebagai manusia yang harus kita sembah itu hanyalah Tuhan Allah kita ya adik-adik. Jadi tidak boleh ada yang kita sembah selain Tuhan Allah kita yang ada di surga. Nah adik-adik, dari cerita hari ini kita mau belajar sama-sama tentang bagaimana sih seharusnya kita menghadapi pencobaan. Iblis bisa saja menggoda kita untuk tidak tunduk kepada Allah, tetapi sebagai manusia kita juga punya cara untuk mengalahkan pencobaan ini. Dengan cara apa? Kita harus memiliki firman Tuhan di dalam hidup kita dengan cara kita rajin membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan percaya akan firman Tuhan. Seperti cerita Tuhan Yesus yang tadi ya adik-adik, Tuhan Yesus itu mencontohkan bahwa setiap godaan iblis itu bisa saja kita kalahkan dengan kita memiliki pemahaman yang baik tentang firman Tuhan. Jadi mari sama-sama kita meminta pertolongan Tuhan dan memohon kepada Tuhan supaya kita bisa tekun dan taat dalam firman Tuhan, sehingga kita bisa mengatasi segala pencobaan dari iblis dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya adik-adik, sekian cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Nah, berikut ini adalah aktivitas yang harus adik-adik kerjakan. Tugas adik-adik adalah mencari 8 perbedaan dalam gambar berikut ini. Kalau adik-adik sudah selesai mengerjakannya, kalian bisa mengumpulkannya ke guru-guru sekolah minggu melalui WhatsApp. Ya, jadi sekian cerita dan aktivitas kita hari ini ya. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, untuk pemenang aktivitas ibadah online 26 Juni, ada Jaden dari kelas Pratama, Ping Ping dari kelas Madia, Fang Fang dari kelas Tunas,
dan Mei dari kelas media. Selamat ya adik-adik, tetap rajin ibadah dan kerjakan aktivitas yang seru yang sudah disiapkan guru sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.